Hello guys, jumpa kembali sama Abang Frank. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita series Donghua Camp of Soul Pets atau Huan Chongxi. Tepatnya episode 8 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin rekap santuy dulu part sebelumnya supaya kalian gak gagal paham ya guys ya. Di saat Choi berada dalam posisi terdesak menghadapi rubah cahaya bulan, dia lantas mengeluarkan iblis mimpi hijau untuk membalikan keadaan. Walaupun Choi memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi, namun sayang 1000 kali sayang, Cumu telah menantikan serangan ini sejak awal pertarungan mereka dan berhasil melenyapkan jiwa iblis mimpi hijau. Sampai akhirnya dikarenakan Choi secara nekat membunuh Shinsu, Cumu tanpa pikir panjang langsung membunuhnya untuk mengakhiri dendam lamanya. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan di part kali ini? Jadi kuilah langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Menyadari kekuatan Leng Chan jauh lebih kuat darinya, Cumu lantas menggunakan binatang rusa untuk terus melarikan diri menuju pedalaman hutan. Pasalnya, dia memiliki sebuah rencana untuk menghadapi Yang Leng Chang. Namun di tengah-tengah perjalanan, Cumu tanpa sengaja melihat evolusi ulat kecil kini telah menimbulkan serangkaian benang ulat sutra menyebar luas di sekitarnya. Oleh sebab itu, Cumu segera memerintahkan Moye untuk melepaskan keterampilan api agar dirinya bisa tiba di lokasi ulat kecil. Tidak berselang lama, di saat Cumu dibuat terkejut-kejut sama transformasi jiwa yang dilakukan sang ulat, dia tiba-tiba saja merasakan ada seseorang bergerak ke arahnya, sehingga Cumu memutuskan untuk bersembunyi. Sementara itu, menyadari ada kejanggalan di area tersebut, Yang Leng Chang bergegas untuk melihatnya secara langsung. Bahkan setelah menganalisanya secara detail, Leng Chang dapat menyimpulkan jika transformasi ulat kepompong raksasa di hadapannya sangatlah aneh, sehingga dia menduga binatang di depannya pastilah seekor binatang legendaris. Dengan alasan tersebut, Leng Chang lantas berencana untuk menunggu transformasi jiwa ini selesai dan menjadikan binatang tersebut sebagai hewan peliharaan. Walaupun di momen ini, Leng Chang sempat mendapatkan serangan dadakan dari pasukan ulat bulu dan berhasil memblokirnya dengan sangat mudah. Namun siapa sangka Cumu dalang di balik penyerangan ini langsung mengerahkan si ulat untuk melepaskan serangan kedua dan tiba-tiba... Pasca kejadian tersebut, Cumu pada awalnya merasa di atas angin. Pasalnya hewan peliharaan lanceng telah koit setelah terkena serangan barusan. Akan tetapi hal mengejutkan di luar Naila tiba-tiba saja terjadi, di mana si bebeduk masihlah memiliki armor jiwa tingkat 5 untuk bertahan hidup. Terlebih lagi si bebeduk masihlah menyimpan hewan peliharaan tingkat tinggi. Menyadari situasi semacam ini tidaklah memungkinkan dirinya untuk melanjutkan baku hantam, Cumu lantas melakukan aksi langkah 1000 bayangan alias melarikan diri. Melihat hal tersebut, si Udin terlihat mengaktifkan formasi pemanggilan hewan spiritual untuk mengejar jagoan kalian. Tepat di saat Cumu berada di tengah-tengah kepungan ini, Yang Leng Chang lantas menjelaskan kejadian sebenarnya. Binatang sebelumnya hanyalah seekor binatang rendah. Jikalau dia tidaklah mempersiapkan hal itu, kemungkinan besar dia pastilah berada dalam bahaya. Kemudian si bebeduk segera memerintahkan kedua binatang peliharaannya untuk menyerang Cumu. Mendengarkan perintah barusan, jagoan kalian lantas menyarankan untuk menghadapi binatang serigala iblis, sehingga baku pukul di antara keduanya tidak lagi bisa terhindarkan. Di waktu bersamaan, ngelihat banteng merah bergerak ke arahnya, Cumu dengan cepat memerintahkan binatang rusa untuk melepaskan serangan. Merasa serangan itu tidaklah membuahkan hasil, Cumu kembali melakukan aksi melarikan diri. Pasalnya, si bebeduk langsung mengerahkan keterampilan badai iblis untuk menyerang jagoan kalian, sehingga memaksanya menggunakan atribut angin.
Tepat di momen genting, ngelihat Cumu bersama binatang rusak berada dalam posisi terdesak menghadapi banteng merah, Moye dengan cepat memutuskan untuk menyelamatkan tuannya terlebih dahulu. Kemudian melepaskan keterampilan api penyucian dari bentuk hujan meteor dan ternyata... Lagi dan lagi, dikarenakan usahanya masih saja tidak membuahkan hasil, Cumu segera mengaktifkan formasi pemanggilan binatang spiritual dan memerintahkan pohon iblis untuk menghentikan pergerakan lencang. Walaupun akar pohon berhasil mendesak si bebeduk, namun sayangnya hal itu tidak berjalan cukup lama. Pasalnya kekuatan pohon iblis masihlah terlalu lemah, sehingga binatang kelelawar tanpa belas kasih langsung menyerang. Tidak sampai di sini, hanya mengandalkan sisa-sisa kekuatan terakhir, baik Moye bersama pohon iblis mencoba untuk mengombinasikan kedua serangan bergerak ke arah si bebeduk. Belum sempat mengenai tubuh si Udin, serigala iblis justru menggagalkan aksi tersebut, sehingga berakibat fatal bagi Moye bersama Cumu. Singkat cerita, dikarenakan Cumu tidak lagi bisa melarikan diri, yang lencang terlihat menyombongkan diri. Lebih baik lo suren aja. Pasalnya kekuatan di antara mereka berdua kini terlampau jauh. Terlebih lagi, walaupun Cumu mencoba untuk berkultivasi selama 3 tahun lagi, jagoan kalian tidaklah mungkin bisa mengalahkan dirinya. Buset, cocote sombong bener ya guys ya. Biasanya orang kayak gini gak bakalan lama ya kan? Mendapati ucapan barusan, Cumu lantas menegaskan dia tidak akan pernah menyerah begitu saja sebelum baku hantam meskipun haruslah mengorbankan nyawanya. Oleh sebab itu, Cumu lantas berpesan kepada Moye untuk melindungi ketiga binatang jiwa selama kepergiannya. Setelah mengucapkan hal itu, Cumu tanpa pikir panjang langsung mengaktifkan formasi pengorbanan darah demi bisa membangkitkan Devil Nightmare di dalam tubuhnya. Namun siapa sangka, aksi tersebut justru mengeluarkan energi spiritual keemasan dan tanpa terduga mempercepat proses transformasi jiwa yang dilakukan ulat kecil. Walaupun di momen ini, Lencang terus-menerus melontarkan kata-kata provokasi serta beranggapan Tuan muda keluarga Cu hanyalah seorang praktisi ecek-ecek dan berambisi untuk mengakhiri hidupnya pada saat ini juga. Tapi sayangnya, hal mengejutkan benar-benar terjadi, di mana ulat kecil berhasil berevolusi menjadi naga legendaris. Bahkan hanya dalam sekejap mata, si bebeduk harus terbakar oleh serangan si naga bagikan butiran mantan. Waduh, nggak bahaya tah? Pasca insiden ini belum sempat berbincang 6 mata, mereka bertiga tiba-tiba saja melihat sosok naga muncul di atas langit. Bahkan di saat Cumu baru saja mengingat sosok tersebut adalah seekor naga yang pernah dia temui di tengah-tengah perjalanan menuju pulau penjara Azur, naga hijau malah sempat-sempatnya bertindak nekat bergerak menuju ke atas langit, sehingga baku hantam di antara kedua naga ini tidak lagi bisa terhindarkan. Merasa belum cukup puas melihat duel ini dari jarak jauh, serta keduanya sama-sama melepaskan kekuatan luar biasa Edun mengguncang langit dan bumi, Cumu lantas membawa Moye untuk memasuki wilayah laut. Di sisi lain, setelah penantian selama 4 tahun dan melihat kemunculan sosok naga peliharaan dewa, sontak saja menarik perhatian antek-antek aula jiwa. Mereka bergegas menuju lokasi kejadian. Bahkan di tengah-tengah perjalanan ini, kita mendapatkan sebuah fakta menarik. Setelah naga hijau langit berhasil menyelesaikan transformasi, mereka akan menghasilkan sebutir telur garis keturunan. Meskipun kekuatannya masih saja tidak bisa dibandingkan dengan generasi pertama, namun tekad bertarung naga langit sudahlah lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai hewan spiritual. Oleh sebab itu, sang komandan meminta rekan-rekannya agar menyelesaikan tugas ini sampai tuntas dan menghindari konflik sama penguasa Istana Iblis. Singkat cerita,
Dikarenakan naga langit bisa merasakan jika antek-antek aula jiwa sedang mengincar dirinya, dia pun dengan berat hati haruslah mengucapkan salam perpisahan kepada Cumo dan juga Moye. Namun sebelum dirinya benar-benar meninggalkan mereka berdua, si naga lantas memberikan sebutir telur garis keturunan kepada Cumo dan meminta jagoan kalian untuk melakukan kontrak jiwa setelah telur itu menetas. Kemudian naga langit bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Pasca kepergian naga langit, serta mendapatkan potongan peta dari peninggalan Lanceng, Cumo bertujuan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak pulau penjara. Keesokan harinya, setelah Lord Kita menemukan sebuah buku teknik rahasia versi lengkap, dia dikejutkan dengan kemunculan Xia Guanhan yang kini berada tepat di atasnya. Bede, gimana guys pendapat kalian tentang perjalanan Cumo di series Donghua Camp of Soulpad episode 8-nya? Benar-benar edun parah ya kan? Selain ulat kecil berhasil bertransformasi menjadi bentuk asli atau yang kita sebut sebagai naga langit peliharaan dewa, dia juga berhasil menyelamatkan nyawa Cumo dari ambisi liar si bebeduk Lanceng. Bahkan kemunculannya tersebut langsung menarik perhatian antek-antek aula jiwa. Kita lanjut lagi di part selanjutnya ya guys ya. Oke lah, terima kasih banyak yang udah mampir dan nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya teman-teman santuy nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Di sini Abang Frank ganteng dan baik hati mau ngopi dulu. See you and bye.